Bab 348. Harga. Ini sangat menyenangkan, tetapi kultivasi ganda sedikit melelahkan, tetapi warrior yang juga bersenang-senang dalam penderitaan. Dan warrior yang juga menemukan bahwa dia sepertinya tergila-gila dengan ekstasi ini. Namun, setiap kali setelah kultivasi ganda, dia merasa ada sesuatu yang hilang pada umumnya. Dia bingung pada awalnya, tetapi ketika dia melihat rambut panjang berserakan di bahunya, dia mengerti bahwa yang hilang adalah nyawa. Karena sedikit uban telah muncul di ubannya. Apakah ini harga karena menentang langit? Warrior yang terkekeh ringan, lalu menatap Clara Xiao yang masih tertidur di pelukannya. Melihat wanita putih di lengannya, mata warrior yang penuh kelembutan. Dia menundukkan kepala dan mencium dahi Clara Xiao, berkata, "Tidak peduli berapa banyak yang harus dikorbankan, bahkan jika kehilangan nyawa, aku akan menyelamatkanmu. Jika ada yang menghentikanku, aku akan membunuh dia. Jika langit menghentikanku, maka aku akan membunuh langit itu." Apakah menyukai Clara Xiao karena rasa terima kasih? Warrior yang tidak tahu, dia hanya tahu bahwa tidak peduli berapa banyak yang harus dibayar, dia harus menyelamatkan wanita dalam pelukannya. Warrior yang tidak menyadarinya. Ketika dia selesai mengucapkan kalimat ini, bulu mata Clara Xiao di lengannya sedikit bergetar, dan ada rona merah yang menyentuh di wajahnya. Setengah jam kemudian, warrior yang naik pedang kembali ke kota kuno dan membeli banyak bahan untuk membuat jimat di kota kuno. Kemudian dia mencari kamar di sebuah penginapan dan mulai membuat jimat. Sekarang dia membutuhkan banyak batu energi. Karena hanya batu energi yang bisa mendukungnya berlatih keterampilan pedang baru dengan tanpa beban, dan hanya batu energi yang bisa membuatnya membeli bahan perlatihan tubuh Raja Iblis, dan hanya batu energi yang mampu membiayai pusaran pusat energinya. Singkatnya, dia sekarang membutuhkan banyak batu energi. Untung dia Master Rune dan juga Master Rune Bumi, asal ada bahannya, dia bisa bikin banyak jimat tingkat atas. Jimat tingkat atas setara batu energi. Pembuatan jimat tidak memakan waktu yang lama, sehingga warrior yang tidak memilih untuk membuat jimat sihir dari awal, melainkan menggambar elemen jimat 5 yang sederhana. Memegang pena, menggambar, menjiplak dengan halus. Begitu saja, setengah jam berlalu, pada saat tertentu, pena warrior yang tiba-tiba tertutup, dan kemudian, jimat penambah kekuatan muncul. Namun, ketika warrior yang melihat level jimat penambah kekuatan, dia tercengang. Mengapa? Karena jimat penambah kekuatannya bukan tingkat atas, tapi tingkat terbaik. Jimat 5 elemen terbaik. Apa konsep ini? Ketahuilah, jarak antara yang terbaik dan tingkat atas tidak sedikit. Kekuatan dan efek produk terbaik setidaknya beberapa kali lebih tinggi dari tingkat atas. Tentu saja, harganya juga beberapa kali lipat lebih tinggi. Mengapa kualitasnya adalah terbaik? Mungkinkah keterampilan jimat maju lagi? Segera, warrior yang membantah ide ini, karena dalam beberapa bulan terakhir, dia tidak berlatih rune sama sekali. Jika tidak, apa alasannya? Melihat jimat di tangannya, dia terdiam beberapa saat. Tiba-tiba, warrior yang mengerutkan kening, matanya tertuju pada benang ungu kecil di jimat. Dia terdiam beberapa saat lagi, dan kemudian berkata, "Itu karena mutasi energi hitam." Setelah mengerang, warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya dan kertas jimat kosong muncul di meja batu di depannya. Setengah jam kemudian, sebuah jimat kekuatan muncul. Seperti terakhir kali, jimat kekuatan ini juga yang terbaik. Melihat jimat kekuatan yang luar biasa ini, warrior yang tersenyum,
karena dia telah memastikan alasan mengapa dia sekarang memproduksi jimat yang luar biasa itu terkait dengan energi hitam ini. Dengan kata lain, mulai sekarang, jimat sihir yang disempurnakan oleh warrior yang akan menjadi yang terbaik. Memikirkan hal ini, senyum di sudut mulut warrior yang perlahan menyebar. Dalam beberapa hari berikutnya, warrior yang dengan gila-gilaan membuat jimat. Dia mengabaikan semua urusan luar. Tentu saja, itu tidak sepenuhnya benar. Misalnya, tentang Kelvin Mo, Sol, dan lainnya, dia masih sangat khawatir. Setengah bulan telah berlalu, dan dalam setengah bulan ini, warrior yang telah menghasilkan hampir 1000 lembar jimat 5 elemen terbaik. Dia tidak memilih untuk membuat jimat sihir karena dengan teknik jimat yang dimilikinya saat ini, hanya jimat sihir tingkat menengah yang bisa diproduksi, dan jimat sihir tingkat menengah di wilayah selatan sama sekali tidak berpengaruh besar, bahkan jika itu yang terbaik, tidak ada gunanya. Maka dia memilih untuk membuat jimat 5 elemen, karena jimat dasar 5 elemen masih sangat berguna untuk pendekar hitam biasa. Dia yakin masih banyak pendekar hitam yang rela mengeluarkan banyak uang untuk membeli jimat dasar 5 elemen level terbaik ini. Segera setelah jimat dasar 5 elemen terbaik di atas meja disimpan, warrior yang bangun dan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Sudah dapat berita." Selesai bicara, sesosok bayangan hitam muncul di ruangan itu dengan aneh. Pria bayangan itu memberi hormat kepada warrior yang, lalu berkata, "Lapor Master Pedang, kota kuno ini memiliki 3 kekuatan lain selain tim penegak hukum yang dibentuk bersama oleh 4 klan yaitu manusia, iblis, alam baka, dan monster. Salah satunya adalah kediaman penguasa kota ini. Kediaman penguasa kota kuno ini cukup misterius, karena tidak ada yang pernah melihat penguasa kota ini di kota kuno ini. Yang perlu disebutkan adalah bahkan tim penegak hukum harus menghormati penguasa kota ini. Penguasa kota yang misterius." Warrior yang mengerutkan kening, merenung sejenak, dan kemudian berkata, "Bagaimana dengan 2 kekuatan lainnya?" 2 lainnya adalah keluargaan di selatan kota dan keluargaan di utara kota. Pria berbaju hitam berkata, 2 kekuatan ini sangat kuat, karena mereka mengendalikan semua industri kota kuno. Yang perlu diketahui adalah kedua kekuatan ini sebenarnya adalah satu keluarga. Ketika belum terpisah, dapat dikatakan bahwa bahkan tim penegak hukum tidak sekuat mereka, tetapi sangat disayangkan. Saat itu, kedua keluarga itu berselisih, dan kemudian kedua keluarga itu membagi kota. Namun, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan, jika tidak, mereka tidak akan berada di kota kuno ini selama bertahun-tahun, dan mereka juga telah menguasai semua industri di seluruh kota kuno. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, "Sepertinya intrik di kota kuno ini sangat dalam." Kamu mengatakan sebelumnya bahwa mereka mengendalikan semua industri di kota kuno. Artinya, mereka lebih kaya dari kerajaan. Master Pedang, kamu jangan-jangan ingin merampok mereka?" Pria bayangan hitam itu berkata dengan kaget, "Master Pedang, benar-benar jangan. Keduanya memang lebih kaya daripada kerajaan, tetapi kekuatan dan warisan mereka juga sangat menakutkan. Bicara kasarnya, masing-masing dari mereka setara dengan satu partai Yuan wilayah selatan." Warrior yang tersenyum dan berkata, "Jangan gugup, jangan khawatir, aku tidak akan cari mati. Omong-omong, seharusnya ada lelang dari kedua keluarga ini, kan?" Mendengar ini, pria hitam menghela nafas lega, dan kemudian berkata, "Tentu saja ada. Keluargaan di utara kota memiliki pelelangan yang disebut Paviliun Harta.
Mereka mengklaim telah mengumpulkan harta dari seluruh benua dan menyatakan bahwa asalkan kamu punya uang, tidak ada harta yang tidak bisa dibeli di sana. Sombong sekali, kata warrior yang. Pria bayangan hitam itu mengangguk dan berkata, sebenarnya, mereka tidak hanya membual, karena warisan keluarga mereka benar-benar menakutkan. Ketika kota kuno muncul, keluargaan mereka sudah muncul. Warisan 10.000 tahun, bahkan beberapa keluarga tersembunyi tidak sehebat mereka. Warrior yang mengangguk, dan berkata, baiklah, tidak peduli apakah mereka menyombongkan diri, atau mereka benar-benar memiliki kekuatan itu sama saja bagiku. Bagaimana dengan selatan kota? Yang di selatan kota juga memiliki pelelangan yang disebut Istana Pusaka. Mereka juga memiliki pernyataan yang arogan, yaitu, kumpulkan harta dunia, kumpulkan kekayaan dunia. Tempat kita berada sekarang juga industri milik keluargaan selatan kota. Benarkah? Warrior yang terkekeh ringan, lalu berkata, kalau begitu pergi ke selatan kota ini dulu. Ya, kamu tidak perlu ikut, pergi berlatih, aku akan memanggilmu jika terjadi sesuatu. Ya. Sosok bayangan itu bergetar, dan kemudian menghilang ke dalam ruangan dengan aneh. Warrior yang berjalan keluar dari ruangan, dan kemudian datang ke pelelangan yang disebut Istana Pusaka. Setelah tiba di Istana Pusaka ini, bahkan warrior yang telah melihat dunia dikejutkan oleh pemandangan itu. Kemewahannya adalah kemewahan yang nyata. Di depannya ada sebuah istana yang sangat mewah. Ya, bangunan Istana Pusaka benar-benar bisa digambarkan sebagai sebuah istana. Karena bahan yang digunakan untuk membangun istana ini ternyata adalah senjata bumi tingkat atas batu kuning matahari. Batu kuning matahari ini adalah harta karun senjata bumi tingkat atas. Biasanya tumbuh di tengah gunung berapi. Tidak hanya keras, tetapi juga memiliki kemampuan tertentu, yaitu bisa mengeluarkan hawa panas, dan bahkan memiliki kekebalan terhadap beberapa orang yang berlatih keterampilan hitam beratribut dasar api. Jenis batu kuning matahari ini sangat berharga, terutama bagi pendekar hitam yang berlatih beberapa jenis energi hitam unsur api dan keterampilan hitam unsur api. Tapi warrior yang tidak menyangka Istana Pusaka ini akan menggunakan benda langka ini untuk membangun gedung. Pemborosan ini memberi warrior yang dorongan untuk merampok. Mengambil napas dalam-dalam, warrior yang menekan pikiran itu di dalam hatinya, dan kemudian berjalan menuju gerbang. Tepat ketika dia akan memasuki gerbang, dua wanita lembut yang berdiri di kedua sisi gerbang menghalanginya. Dua wanita memandang warrior yang dan melihat bahwa warrior yang berpakaian normal, dan kedua gadis itu mengerutkan kening. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, ini Istana Pusaka, tidak ada orang, tidak ada kerjaan yang boleh masuk, atau bunuh semua. Mendengar nada pihak lain, warrior yang tiba-tiba menjadi sedikit tidak senang, tetapi dia juga tidak marah. Dia hanya berkata, bukankah ini lelang? Aku datang untuk melelang sesuatu. Menjual barang. Wanita dengan tahi lalat di sudut kiri mulutnya mencibir, lalu berkata, melihat pakaianmu, kamu harus pendekar hitam wilayah selatan. Apa yang bisa dilelang dari negaramu yang miskin? Aku takutnya kamu belum tahu. Untuk melelang barang-barang di paviliun harta kamu harus membayar 5.000 batu energi dulu. 5.000 batu energi, apakah kamu punya? Sena, ini orang miskin, jangan bicara omong kosong dengannya, usir dia, berdiri di sini benar-benar menghalangi pandanganku. Wanita lain berkata dengan tidak senang. Mendengar itu, wanita dengan tahi lalat di sudut mulutnya memelototi warrior yang dan berkata, apakah kamu dengar, mengapa kamu tidak pergi?
Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu tidak akan bisa pergi jika kamu ingin pergi nanti. Warrior yang juga tidak marah, hanya melirik kedua wanita itu dengan samar, lalu berkata, "Aku sangat penasaran, siapa sebenarnya yang memerintahkan kalian untuk membuatku kesal? Katakan padaku, aku akan mencari dia, lalu aku akan mengampuni kalian, bagaimana?" Bersambung.